Nah, di podcast kali ini kita akan ngebahas seputar pendidikan matematika bersama HMPS Pendidikan Matematika, atau kalau di UIN Suska ini lebih dikenal dengan HMPS PMT. Nah, di sini bareng aku Rini Famsatun bakal menemani Sobat Matematika nih dalam episode kali ini yang akan ngebahas seputar kegiatan atau program kerja dari HMPS PMT periode ini dan sebelumnya. Nah, sekarang kita lagi ada di studio Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang dikelola oleh Tarbiyah Talk dan didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di episode perdana ini nih, Rini ditemenin sama orang yang paham banget tentang HMPS PMT buat ngebahas program-program unggulan dari HMPS PMT ini. Siapa lagi kalau bukan Ketua Umumnya langsung, ada Bang Yuda Ardana, Ketua Umum HMPS PMT periode 2024. Halo Bang Yuda, gimana nih kabarnya? Mungkin perkenalan dulu lah. Boleh. Mungkin kan kawan boleh perkenalkan, nama saya Yuda Ardana. Seperti yang disampaikan Rini tadi, saya itu Ketua Umum HMPS periode 2024, mohon maaf, Pendidikan Matematika. Oke, dari angkatan berapa nih Bang, kalau boleh tahu? Dari angkatan 2021. Angkatan 2021, beda setahun ya sama Ya, ini? betul. Ini angkatan 22 soalnya. Nah Bang, kan ini kalau ngebahas PMT, sebenarnya PMT itu jurusan yang katanya sulit ya Bang? Izin lah menjawab. Oke, boleh Bang. Jadi gini, mungkin kita udah nggak familiar ataupun nggak umum lagi lah untuk matematika itu sulit. Sebetulnya itu kan tergantung dengan kemampuan anak ya. Di mana minat ataupun bakatnya dalam pelajaran kayak matematika ini terdengar menakutkan. Padahal ketika kita nantinya sudah belajar, contohnya seperti saya nih dari kuliah matematika, Iya. itu sebetulnya biasa saja. Biasa aja ya sebenarnya Bang. Dengan syarat mungkin kita itu untuk materi kita memang harus menguasai betul. Nah, makanya matematika itu bisa dibilang asik. Kalaupun nanti kita tidak paham di materinya, kita kan tidak terputus hanya pada materi saja. Kan kita ada namanya alat peraga matematika, kemudian media pembelajaran matematika seperti itu. Jadi menurut saya untuk matematika sendiri itu tidak begitu menakutkan. Nah, jadi Sobat Matematika itu sebenarnya nggak menakutkan atau nggak sulit, cuman balik ke minat masing-masing ya Bang, Ya, dan betul. cara guru untuk bisa narik minatnya ya Bang. Betul. Iya. Nah mungkin di sini untuk mahasiswa sendiri itu kan di sini ada namanya himpunan mahasiswa ya Bang. Iya. Himpunan mahasiswa berarti itu sebuah organisasi atau gimana Bang? Nah, jadi kalau kita berbicara himpunan di dalam matematika kan juga sudah dijelaskan konsep himpunan itu seperti apa. Jadi ketika kita di kampus khususnya di jurusan itu kita ada namanya himpunan mahasiswa. Nah, kalau di Tarbiyah sendiri di Suska ini seperti yang disampaikan Rini tadi, itu HMPS namanya, Himpunan Mahasiswa Program Studi, yang sebelumnya namanya itu HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi berubah menjadi HMPS. Nah, jadi itu ada organisasi itu khusus untuk di jurusan. Itu kalau tingkatnya jurusan saja. Oke, berarti itu sebuah organisasi nih ya Bang. Ya, Nah, kalau organisasi ini kan pada dasarnya tuh ada tujuan ya Bang. Ada hal yang bakal dicapai nih buat sesuatu dari organisasi ini. Nah, ini di sini sedikit kepo nih Bang, karena kan PMT ini udah lama adanya, dan HMPS ini juga terbentuk udah cukup lama nih. Nah, ini kepo nih menurut Abang, kenapa sih harus ada himpunan mahasiswa di lingkup jurusan nih Bang, atau di lingkup program studi? Oke, jadi seperti inilah mengapa harus ada organisasi itu di lingkup jurusan ataupun program studi. Nah, kita kan sama-sama tahu nih, mungkin kita sebelum ini di SMA ataupun di SMP, kita sudah ada ikut organisasi. Nah, kemudian kebetulan ini di jenjangnya perkuliahan. Ini terutama untuk membantu meningkatkan soft skill kita juga gitu. Jadi
Kemudian selain kita meningkatkan soft skill itu, kita juga bisa membantu mahasiswa ini untuk mengembangkan kreativitas. Contohnya kayak mereka ingin ikut kegiatan ataupun ingin tahu gimana sih seminar nasional ataupun workshop itu. Nah, itu nanti dari kita organisasi di jurusan HMPS itu akan mempertimbangkan kegiatan apa yang cocok untuk mahasiswa yang minatnya seperti itu. Nah, jadi saya rasa itu cukup penting ya di jurusan, karena kalau kita tidak buat juga di jurusan itu organisasi, mungkin ego dari kawan-kawan baik dari fakultas ataupun universitas itu nanti susah untuk mengkondusifkannya seperti itu. Oke, baik. Berarti pada dasarnya HMPS ini sebagai wadah, salah satu wadah untuk mengembangkan minat bakat dan kreativitas mahasiswa jurusan di luar daripada bidang akademis atau intelektualnya. Iya, betul. Oke, nah ini mungkin pertanyaan personal nih Bang. Ya. Pertanyaan personalnya itu ini tentang kenapa Abang mau gabung di HMPS, kemudian sekarang nih naik jadi bupatinya gitu. Oke, kalau seperti itu ya, ini menurut saya berarti ya. Saya itu bergabung mulai dari pengurusan 2022. Nah, itu awalnya saya ikut masuk ke dalam organisasi HMPS ya. Itu saya sebagai anggota di bidang keagamaan. Karena kan HMPS ini kan ada bidang-bidangnya, jadi saya gabung di keagamaan. Kemudian untuk periode selanjutnya saya ikut lagi. Dan sampai sekarang jadi bupati. Mungkin dari pandangan saya untuk organisasi internal kampus ini cukup penting, karena saya sebutkan di awal tadi untuk melatih soft skill kita seperti itu, tempat kita berproses lah kita mau seperti apa. Kemudian kita juga menambah relasi juga. Public speaking kita juga terlatih, kemudian kita juga mampu mengatasi problem solving lah, masalah-masalah yang ada, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Itu kita juga sedikit demi sedikit belajar dari organisasi. Berarti manajerial diri sendiri betul. Yang dikonsepkan ya. Iya. Oke, nah kita udah tadi Abang ada nyinggung nih soal beberapa kayak workshop, seminar. Mungkin yang Rini tahu nih, karena kan Rini juga bagian dari PMT nih ya, salah satu mahasiswi jurusan pendidikan matematika. Itu tuh ngerasa bahwa dari segi seminar, workshop itu sangat ngebantu banget. Nah, kalau dari HMPS ini, itu kan yang Rini tahu masih seminar, workshop, kemudian ada kemarin agenda di bulan Ramadan, Valor Ramadan ya Bang. Nah, selain itu ada lagi nggak Bang, mungkin yang kan Rini nggak gabung nih di HMPS, jadi kan Rini kurang tahu nih kedepannya HMPS bakal ngadain apa. Nah, dari HMPS sendiri itu ini udah berapa lama pengurusan Bang? Udah setengah periode ya berarti. Nah, dalam setengah periode ini, setengah periode ke depan nih Bang, apa program kerja dari HMPS yang bakal ada gitu? Nah, jadi sebetulnya untuk program kerja HMPS ini sendiri ini kan memang turun-temurun seperti itu. Mungkin kalau pun ada yang baru nantinya itu tergantung dari ketua selanjutnya seperti apa mau dibuat program kerjanya. Nah, selain itu kita nanti bakal ini buat Olimpiade Matematika. Nah, kan mungkin Rini juga ada nggak umum lagi lah, itu udah umum lah. Iya, udah nggak asing lagi ya Bang. Iya, benar. Nah, jadi untuk Olimpiade Matematika ini memang sangat penting diadakan, karena ini bukan hanya saja tingkat mahasiswa gitu kan, atau siswa SMP, SMA, bahkan SD itu kita usahakan ikut dalam kegiatan ini. Kemudian itu untuk Olimpiade tadi ya. Kemudian kita bakal buat ini LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah. Itu kemarin sudah sempat terselenggara di periode sebelumnya. Itu kita targetkan itu untuk nasional lagi, dan kita usahakan di internasional. Internasional, oke. Wow. Karena kan gini,
ini kan cukup membantu juga ke jurusan ya. Iya, benar. Oke, tadi abang ada nyinggung nih soal programnya itu ada turun temurun. Ya. Nah kan nyinggung juga itu masalah kalau misalnya program itu tergantung ketuanya kalau ada yang baru. Dari abang sendiri nih kan periode 22 abang ikut, Iya. periode 23 abang ikut, sekarang periode 24 jadi ketuanya. Apa nih bang yang bikin kepengurusan abang ini beda dari periode 22, periode 23 gitu? Nah, jadi gini. Sebetulnya ini belum terlaksana 100%. Jadi saya inginnya, jadi setiap kegiatan mahasiswa itu kami tidak ingin memungut biaya lah dari mereka. Jadi mereka hanya datang saja, registrasi, kemudian ikut menjadi peserta, tidak dipungut biaya. Nah, itu target saya sebetulnya. Karena kan kita ini untuk wadah ya, sebagai Iya, wadah wadah. dari mahasiswa tersebut. Jadi tidak ingin menyulitkan lah seperti itu. Oke, kalau untuk ini bang, kan salah satu broker yang menarik banget buat Dini karena Dini dalam 2 tahun nih, udah 2 tahun jadi mahasiswa itu tuh selalu ikut itu Apotema bang. Boleh nggak sih dijelasin dikit nih tentang Apotema atau ajang potensi mahasiswa? Oke, jadi Apotema itu kan singkatan dari ini ya, ajang potensi mahasiswa. Jadi tentunya ini untuk mahasiswa saja gitu. Jadi di Apotema ini nanti bukan saja akademik, ya, tapi akademis juga. Kemudian ini olahraga juga. Nah, itu juga kita buat lombanya. Itu lombanya itu tingkatnya bisa jurusan, kemudian tingkat fakultas, universitas, bahkan nasional. Iya. Itu sempat kemarin itu yang kami buat yang akademiknya itu di bagian ini LKTI-nya. Nah, itu kan juga sudah pertama kali ya untuk nasional. Yang di periode 23 kemarin ya bang? Iya betul. Oke, kemudian bang kan ini udah 6 bulan kepengurusan ya, udah setengah periode. Yang udah terlaksana atau berapa persen nih dari HMPS PMT proker yang dirancang itu terrealisasikan? Nah untuk broker itu sekitar 50% lah, 50-50 lagi. Udah sesuai dengan kepengurusan ya? Iya betul. Udah setengah kepengurusan berarti setengah prokernya udah Iya. jalan nih. Oke, seru ya bang berarti di HMPS? Seru sih menurut saya, kita bisa kumpul gitu kan. Iya. Jadi banyak teman gitu. Bener. Saya sih jadi nggak join. Bisa next kan, masih bisa. Udah habis masanya nggak sih bang? Masih bisa next. Kan ini sekarang semester 4 ya. Oh iya masih Bisa. semester 4. 1 tahun lagi. Oh iya masih ada ya sekitar 1 tahun lagi. Oke bang, ini kan sebagai wadah mahasiswa ya, otomatis ada keterlibatan dari teman-teman jurusan ini. Menurut abang gimana keterlibatan teman-teman di dalam proker yang ada nih bang, atau mahasiswa PMT ini terhadap proker-proker yang dirancang sama HMPS? Ya, sebetulnya begini. Namanya juga mahasiswa ya, tidak ingin ada penekanan gitu, tapi ataupun dorongan lah. Mungkin kalau dorongan mereka masih legowo gitu ya, masih menerima. Iya benar. Nah jadi untuk setahu saya selama saya ikut kepengurusan baik itu di tahun 2022 sampai sekarang saya jadi ketua umumnya, alhamdulillah itu untuk respon mahasiswa khusus di pendidikan matematika sendiri itu mereka welcome lah kan. Nah, mereka menerima gitu kan sesuai instruksi yang kami sampaikan. Karena ini kan sifatnya ini membantu menguntungkan untuk mereka juga. Benar. Karena kayak misalnya seminar kan, Iya. kita memberikan materi, kita datangkan ke materi jauh-jauh gitu kan, hanya untuk kita dengarkan saja gitu. Kemudian kita catat poin-poin pentingnya, kemudian kita terapkan gitu. Nambah ilmu lah Iya, berarti ya betul. bang. Terus juga kalau nggak salah sertifikatnya itu berguna banget buat SKK nanti ya? Nah, betul. Kita mahasiswa nih guna gitu kan. Iya benar. Nah kan tetap aja nih bang, kalau misalnya kayak Dini pribadi nih terkadang kan untuk beberapa kegiatan itu dan beberapa teman-teman juga ada yang kayak bingung, ada yang juga nggak tahu nih gimana untuk join di kegiatan ini, gimana
strategi khusus nggak atau trik khusus untuk abang menarik orang-orang yang sedikit nih informasi atau pengetahuan dia atau keterlibatan dia di proker-proker yang ada itu bang? Jadi gini Rini ya, kalau untuk itu tentu kami ada antisipasi untuk itu semua. Pertama itu kan kita anggota kepengurusan ini kan dari mahasiswa PMT juga ya. Iya. Jadi setiap mereka kan beda-beda kelasnya gitu. Iya, benar-benar. Jadi sebelumnya ada kegiatan itu kami buat pengumuman terlebih dahulu, pemberitahuan lah untuk himbauan kan, bahwasannya timeline-nya itu sekian, tanggal segini, hari ini, bulan ini gitu. Nah, jadi untuk mengingat itu lagi, H-2 ataupun H-1 itu di follow up lagi oleh teman-teman yang ada di Oh iya, yang tiap kelas itu Iya. kan ada nih anggota MPS. Kemudian selain itu kan dari sebarang flyer juga tuh. Oke, iya, Nah, iya, itu kan cukup betul. membantu kan, karena teman-teman di sini pasti punya sosial media semua kan. Benar. Mungkin kalau ini belum follow akun Instagram Udah PMT dong, apa udah ya? dong. Follower setia HMPS PMT nih. Selalu ngeliat itu ada kuis Iya, dari betul. divisi pendidikan, terus apresiasi dari HMPS PMT itu luar biasa juga sih bang. Karena untuk setiap pencapaian, setiap prestasi, setiap hal yang mungkin dilakukan oleh teman-teman PMT nih diapresiasi banget dari jurusan dan dari HMPS PMT. Karena gini ya, kita ini kan sebagai seorang guru ya, tentu untuk nanti ketika bekal kita untuk mengajar kan, tentu kita harus ada memberikan apresiasi ke Siswa-siswa, kita. iya, benar. Nah, tentu ketika kami dari HMPS postingan untuk mahasiswa yang berprestasi ataupun ada kegiatan, itu menjadi kesenangan tersendiri, terutama itu untuk di divisi Kominfo. Benar. Kan ada kesenangan tersendiri. Mereka aja dari kerjaan ya, Bang? Iya, betul. Nah, jadi tiap hari itu ada aja yang di-upload. Tentunya Iya. hal-hal yang positif gitu kan. Bener, ini sebagai orang yang suka banget melihat desain-desain dari Kominfo nih, oh ini kejago memang. Itu desainnya keren gitu ya. Terus ini bang, dari tadi kita udah ngebahas nih dari sisi mahasiswa biasa yang bersinggungan dengan HMPS dalam keterlibatannya. Nah menurut abang dari kegiatan ini seberapa besar sih dampak dari kegiatan yang diadakan HMPS ini untuk pengembangan diri dari mahasiswanya? Kalau menurut pandangan saya ini cukup berpengaruh ya, cukup besar. Karena seperti ini, untuk satu semester itu kan 6 bulan ya. Iya. Nah, jadi Kurang untuk lebih semester 6 bulan. setahun gitu kan, Iya. 2 semester. Jadi kekosongan itu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skill gitu. Betul, Pak. Contohnya kayak dari seminar, ada workshop, kemudian ada lomba-lomba yang lain. Iya. Karena kalau hanya akademis, mungkin kawan-kawan ini pusing hanya di lokal, kemudian kalau kita mahasiswa nih mungkin pergi entah kemana gitu, Iya. kan janjian sama teman Iya. gitu. Jadi karena ini kegiatan positif yang akan diadakan, saya rasa dampaknya sangat besar. Jadi kan kawan ini berpengalaman, tahu juga gimana sih seminar, karena sedikit demi sedikit mereka itu dapat ilmu gitu dari apa yang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh HMPS PMT. Bukan hanya ilmu sih, tapi untuk teman, relasi Iya, kedekatan, healing gitu ya. kerabat. Karena kan semboyan dari HMPS PMT ini kan keluarga. Oke, siap. Oke, ada satu slogan dari PMT nih bang. Apa tuh? Kan abang tuh tanya masa nggak tahu? Apa yang kita tahu? Ini slogan PMT Kekeluargaan ya. kan yang selalu diagung-agungkan maba ketika baru masuk. Siapa kita? Iya, Oh, jargonnya. iya jargon. Ya jargon ya bukan slogan Iya, ya. jargon. Itu keren sih. Dari tahun berapa adanya tuh bang? Itu dari, kalau saya ingat itu dari tahun 2015. Dari tahun 2000. Sudah 9 tahun
terakhir nih Bang. Karena udah cukup panjang perbincangan kita, mari kita akhiri perbincangan ini dengan satu pertanyaan terakhir nih dari Dini. Ada nggak sih hal yang pengen Abang sampaikan ke teman-teman PMT, baik itu dari HMPS maupun non HMPS? Jadi sebetulnya nggak banyak sih yang ingin saya sampaikan, gitu kan. Mungkin ini menyampaikan apa yang ingin disampaikan teman-teman juga di MTS. Karena kan di sini kita satu jurusan juga, satu universitas juga. Jadi mohon bantuannya kepada teman-teman jurusan untuk mensupport kegiatan-kegiatan kita yang sudah ditaja oleh HMPS PMT. Karena kalau teman-teman itu supportnya besar, luar biasa, kita makin semangat untuk melaksanakan kegiatan seperti itu. Dan satu lagi, saya selaku Ketua Umum HMPS Pendidikan Matematika mewakili jajaran kepada kawan-kawan nih menyampaikan jangan sungkan-sungkan untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi, menanyakan hal-hal tentang perkuliahan ataupun jurusan. Karena sekre kami itu selalu terbuka untuk jurusan pendidikan matematika. Itu aja sih. Karena kan di sini kita keluarga lah gitu kan, kita PMT kita keluarga. Abang adik banget berarti ya. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman dan sobat matematika, terkhususnya dari teman-teman program studi pendidikan matematika Uinsus Riau nih, jangan sungkan, jangan ragu untuk berinteraksi dengan sesamanya, karena kita semua adalah keluarga ya Bang. Kemudian banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang bakal ngebangun soft skill kita. Udah ada seminar, udah ada workshop, apalagi coba yang belum diadakan sama HMPS PMT buat menunjang soft skill kita ya Bang. Nah, dan juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya nih masih ada beberapa ya Bang? Masih ada ya berarti. Apa aja tuh Bang? Untuk yang akan datang nih, kita akan mengadakan seminar nasional lagi. Kemudian ada milad PMT ya, nanti isinya itu ada lomba-lomba, itu kan apa tema tadi? Iya, siap. Oke, nah jadi jangan lupa untuk bergabung dan terlibat secara langsung di dalam proker-proker dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh HMPS. Nah, di sini kita udah sampai nih di akhir sesi pembicaraan dan perbincangan seru kita seputar HMPS Pendidikan Matematika terkait program kerjanya. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tabiatalk yang telah memberikan kesempatan untuk mengambil video atau tag video di studio Tabia, juga kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memberikan sponsor kepada Tabiatalk. Nah, akhir kata